Gue perayaan Liverpool musim ini tuh nggak sempurna. Tapi sebenarnya Liverpool pada akhirnya mungkin sebenarnya nggak butuh juga untuk diakui sebagai tim terbaik sepanjang sejarah juga. Tapi menurut gue dalam kasus Leicester ini kegagalan untuk lolos ke Liga Champions sebenarnya nggak perlu terlalu besar-besarkan sih. Maksudnya tidak harus disesali menurut gue. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah Arsenal. Masih nggak kaget tuh? Maksudnya masih kaget kah? Maksudnya justru kaget tuh karena ini kenapa terus terjadi setiap musim. Kalau Liverpool ini memang secara tim itu benar jadi tim yang ideal gitu. Ketika pelatih pengen membangun sebuah squad, sebuah tim, ya Liverpool ini memang pantas jadi contoh gitu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Bertemu lagi dengan gue Rifki Randa dan juga Evan Simon di sini. Apa kabar Van? Baik. Lu kemana minggu lalu? Adalah. Ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Mainnya rahasia. Sehat Van ya? Sehat. Akhirnya kita ketemu juga ya. Kita bisa dalam satu ruangan nih. Yes. Terakhir tuh berarti sama Kang Jalu waktu itu. Ya, 3 episode yang lalu. Kita akhirnya bisa ketemu lagi satu ruangan tapi tetap jaga jarak. Ya jaga jarak karena kalau mepet-mepet ntar feedback bro. Feedbacknya gimana? Mikirnya 1 baru 2 kan nggak bagus gitu. Oh, bukan karena COVID. Bukan. Tetap harus. Kita udah kebal. Enggak. Super saya anjing. Super saya apaan? Kita tetap harus jaga. Nah, gue penganut teori konspirasi. Oh, berarti kayak Liverpool itu juara tahun ini tuh konspirasi. Konspirasinya karena udah 30 tahun kelamaan, kasihan kalau lebih lama lagi. Kalau MU baru 7 tahun ya. Masih aman lah. Masih aman. Oh ya udahlah. Udah lu 2 dekade banyak gelar, 7 tahun mah ya sepele lah. Ya, kayak apa ya? 7 tahun mah kayak ya lulus SMA lah. SMP, SMA kan. Nah ya baru masuk kuliah nih. Kuliah baru juara. Nah ini nih. Ya berarti maksimal 4 tahun lagi lah ya. Iya 4 tahun lagi. Dapat gelar. Kalau kata Kang Jalu tahun berapa? 2025 kan? Beres itu loh. Bener. Beres itu loh. 2024. Beneran 4 tahun lagi. Iya betul. Bener coy. Berarti MU baru akan juara lagi 4 tahun lagi nih. Ya baru itu apa? Yang istilahnya kalau pindahin tali di toga tuh apa? Ya pindahin tali toga lah pokoknya. Iya itulah pokoknya. By the way kita gak berdua Evan ya? Iya betul. Ada siapa nih? Ada yang namanya Ardi Sufi. Betul Nur Hadi. Mantan pemain amatir. Mantan pemain amatir. Bener dong. Pelatih. Tarkam. Kalau pemain amatir itu tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Karena pemain amatir gak bisa ke profesional itu keberhasilannya di mana? Tapi kan sebenarnya sudah merasakan kerasnya kompetisi gitu. Ya ada juga jadi pelatih di salah satu tim Amatir juga. Amatir di Bandung namanya Real Madrid. Lu mau promosi diri sendiri lu penyerangnya. Apa kabar Kang Ardi? Alhamdulillah. Ini panggilnya apa nih Kang Ardi atau Ardi? Kalau saya sih biasanya kalau ketemu Ardi sih pakai A. Gue pasti pakai Kang. Jadi yang mana nih? Karena umur kita jauh. Maaf ya saya muda banget soalnya. Gue aja masih 20 tahun. Ya, kita panggil nama Ardi aja lah. Ya biar enak. Ya lu gue tetap Kang, gak bisa. Oke. Tata krama nomor 1. Lu jangan mentang-mentang kita saling kenal gitu, berteman terus lu merupakan tata krama, gak bisa Ki. Gue kan pelatihnya pemainnya dia, berarti gue manggil coach. Nah justru karena lu pemainnya lu harus salim justru. Lu dari tadi gue ngeliat gak salim. Kalian berantem dulu kan, nanti kalau udah beres kita ngobrol lagi. Ini cuma buat nama panggilan doang loh. Udah cukup. Kita mendingan bahas liga profesional, jangan yang amatir-amatir lagi. Iya. Kita bahas liga profesional aja. Oke, liga profesional berarti ya kalau bisa bilang kita bahas liga Premier League ya. Ya bukan bisa dibilang, memang pasti itu yang kita bahas coy. Karena itu baru berakhir dan menurut gue sangat menarik untuk dibahas. Banyak banget kejadian yang menarik terjadi selama 1 musim lebih plus ini. 1 musim lebih plus. Iya, ini fun fact pertama di podcast episode kali ini. Untuk pertama kalinya Premier League dimainkan bulan Juni dan Juli. Bulan Juni dan Juli. Iya, walaupun karena pandemi, tapi itu menurut gue tetap salah satu bagian sejarah yang menarik lah. Kalau misalnya taruhlah amin gitu, COVID kelar tahun depan, terus kita kembali ke normal tanda kutip seperti biasa gitu. Ya itu kan berarti menjadi satu momen yang gak akan terlupakan ketika 10 tahun lagi kita ngomongin. Oh iya, inget gak pas Premier League
main bulan Juni Juli, biasanya bulan Juni Juli mah kita udah lagi panas-panasnya bursa transfer atau misalnya kompetisi internasional kan, tapi tahun ini berbeda semuanya. Karena kan kompetisi Eropa tuh biasa beres bulan Mei ya. Betul. Akhir-akhir Mei kan, karena yang musim depan aja udah ditargetin 23 Mei. Mereka mah bener mereka kan selalu nyiapin jadwal itu kayak udah gue nggak tahu sih, mungkin nggak paten 5 tahun gitu, tapi seenggaknya udah bertahun-tahun ke depan. Ya. Udah jelas gitu, nggak yang setiap musim berakhir selalu muncul pertanyaan kapan nih liga jalan, atau bahkan lebih parahnya liga bakal jalan nggak, seperti di ya tahu lah ya. Jadi seenggaknya walaupun misalnya jadwal belum keluar gitu ya, misalnya untuk jadwal per tiap timnya, tapi kapan waktu dimulai dan kapan musimnya berakhir itu udah ada, udah jelas. Bahkan sebelum musim itu selesai. Gitu. Dan mungkin orang nggak banyak yang sadar, tapi itu menjadikan mereka salah satu liga terbaik dunia menurut gue. Karena nggak semua liga bisa melakukan hal tersebut gitu secara rapi, secara disiplin, terorganisir. Itu menurut gue butuh. Ini kan ibaratnya liga sepak bola itu butuh koordinasi yang luas. Bukan kayak lu bikin turnamen sepak bola antar sekolah gitu yang relatif mudah, lu nunggu tim daftar. Ini kan enggak, ini bikin sebuah sistem, sebuah piramida keolahragaan yang secara nasional, bahkan kalau udah ngomongin profesionalnya sendiri, kita tahu itu udah internasional karena menyangkut juga Liga Champion, Europa League, bahkan kompetisi di negara kan, ada jadwalnya sendiri. Ya memang udah disiapin benar-benar dari bukan hanya tingkat tertinggi ya kan, tingkat bawahnya juga tuh kayak kemarin non-league-nya bahkan non-league-nya udah ditentukan juga kan, kemarin kick off-nya barengan juga malah tanggal 12 September itu. Tapi ya yang dibahas di musim ini sih menurut gue perburuan gelar juaranya, Van. Meskipun ya apa yang mau dibahas sih? Udah lah, MU karena emang nggak ikutan juara jadi. Tapi gue tetap berprinsip bahwa musim ini agak sedikit membosankan. Dan ini kesialnya aja, gue fans MU dan yang juara Liverpool, jadi kesannya tuh buruk gitu loh. Bener-bener begitu, karena gimana? Liverpool terlalu dominan lah musim ini. Jauh dominan yang mungkin orang nggak bisa bayangin. Bahkan City yang musim lalu juara 100 poin aja, itu gapnya nggak selebar yang bisa dilakukan oleh Liverpool sekarang. Jadi menurut gue itu sudah mengurangi keseruan perebutan titel juara. Walaupun tanpa merendahkan kualitas yang dimiliki oleh Liverpool. Karena menurut gue ini salah satu skuad yang paling dikdaya. Tapi sebetulnya karena Liverpool bisa unggul jauh dari tim lain di musim ini karena banyak tim top lainnya sebenarnya kualitasnya nggak jauh berbeda dengan musim sebelumnya. Liverpool juga sebenarnya emang nggak jauh beda juga kan, karena cuma beli Minamino kan Sepp van den Berg yang back muda itu yang itu back muda itu yang apa namanya? Yang cuma umurnya 17 tahun. Awal musim itu cuma beli dia doang. Jadi sebenarnya Liverpool juga nggak banyak berubah dan tim lain pun nggak meningkatkan kualitasnya. Liverpool itu musim lalu 96 poin, musim ini 99 poin. Mereka konsisten. Sementara tim lain misalnya City dia turun. Yang lain pun dari musim lalu ke musim sekarang itu nggak banyak berubah. Misalnya Manchester United itu mereka musim ini 66 poin, musim lalu 66 poin juga. Tapi posisi mereka bisa lebih tinggi. Nah, itu juga salah satu alasan gue bilang bahwa musim ini tuh relatif membosankan gitu ya. Ya lu bayangin kayak kasus MU tadi aja. Cuma 66 poin bisa lu finish di peringkat 3. Standar mungkin bilang. Musim lalu tuh peringkat 3 Chelsea itu 72 poin. Jauh banget. Ya kan dari Liverpool ke City aja jauhnya beda poinnya jauh, 18 poin kan. City 99, si Liverpool Liverpool 99, City 81 poin tuh. Kayaknya mungkin yang membuat kualitas Liverpool bisa lebih unggul semakin jauh itu karena pemain cedera ada. Fabinho pernah cedera, Alisson pernah absen lama, terus Henderson juga di akhir-akhir sempat cedera. Tapi yang mereka punya pengganti yang cukup sepadan untuk menjaga kualitas Liverpool. Sementara beda dengan misalnya Manchester City yang ketika Laporte cedera panjang itu nggak punya lagi back yang kaki kiri natural gitu. Sementara di strategi Manchester City di asuhan Pep Guardiola itu butuh benar-benar back yang bisa build up dari belakang,
Dan itu pemilihan pemain yang kaki kiri kaki kanan itu kan cukup penting. Ketika dia dapat tekanan, ketika dia ibaratnya kalau seorang back yang back tengah dengan kelebihannya di kaki kanan, terus jadi semen di sebelah kiri, terus dapat pressing, itu lawan bisa enak, ya udah aja tinggal diarahin ke sebelah kiri kaki kiri dia supaya dia lebih sering diarahin ke kaki main di lemahnya. kaki kiri gitu, di kaki lemah, dan itu bisa mengganggu build up dari si Manchester City itu. Bahkan kan City maksa Fernandinho Nah, untuk iya. jadi pemain belakang kan, jadi back Karena si Laporte. Iya, karena Karena Laporte cedera Laporte kan. cedera. Jadi itu sebenarnya City ibaratnya bencana besar lah ketika Laporte cedera, dan itu lama banget. Kalau Fabinho cedera lama, tapi ada gelandang-gelandang lain yang kayak Naby Keita mulai sembuh. Terus ada James Milner juga yang bisa diandalkan kapanpun dimanapun gitu. Masih ada Wijnaldum, masih ada Chamberlain yang bisa main di tengah gitu. Jadi masih banyak opsi yang bisa menggantikan pemain penting di posisi itu gitu. Nah ini kan berarti soal bagaimana Klopp membangun squad ya. Cara dia membangun squad. Nah ini ada fun fact berikutnya lagi. Jadi bisa dibilang sebenarnya kan dalam beberapa tahun terakhir yang kita lihat nyata dominasinya secara sungguh dari sepak bola Inggris itu City dan Liverpool ya. Dua persaingan ini menjadi kayak ya udah two horse race lah gitu. Cuma mereka berdua yang kayaknya jauh di atas yang lain. Maksudnya ketika yang lain rebuild ya mereka sudah matang gitu, sudah stabil. Nah ini dalam 5 tahun terakhir nih City tuh mengeluarin 887 juta pound sterling untuk belanja pemain. Liverpool sebenarnya nggak terlalu jauh beda, ya beda 300, tapi gede juga 516 juta pounds. Yang menjadi perbedaan krusialnya adalah net spend-nya. Ketika dia ngeluarin dan menjual membeli dan menjual pemain, City itu net spend-nya masih di 602 juta pound, 602 juta pound. Selisihnya berarti berapa? Cuma sekitar 200. 200-an. Liverpool net spend-nya 108 juta pound. 400 juta lebih. Jadi basically dia benar-benar cuma ngeluarin 100 juta pound dan dia sekarang udah satu level dengan City dalam 5 musim terakhir. Itu menurut gue amazing. Ya dan pembelian pemainnya juga benar-benar sesuai untuk kebutuhan tim mereka gitu. Betul. Menempati pos-pos yang jadi jadi bahan olokan orang-orang dulu lah. Kayak lini pertahanan kan yang paling diperhatikan kan, penjaga gawang sama back itu kan. Datangnya Van Dijk sama Alisson ya benar-benar. Tapi mungkin itu juga ada pengaruhnya dengan faktor misalnya manajemen yang jadi biasanya nih kalau pelatih di awal musim pasti diskusi dengan manajemen siapa pemain incaran, siapa yang mau dibeli untuk posisi apa, biasanya seperti itu. Karena kayaknya untuk City dan Liverpool ini mereka kayak Guardiola dan klub ini punya kebebasan untuk menentukan siapa best 11 yang dia pengen gitu. Gak ada pemain titipan. Gak ada pemain titipan, gak ada pemain. Sementara kalau di MU itu kan sempat ada kayak dia bilang, siapa yang pelatih yang bilang ketika dia pengen, Mourinho pernah bilang untuk jadi juara itu ketika gua nyodorin list pemain incaran, itu beli pemainnya incaran ke-1 atau kedua, jangan yang ke-7 gitu. Manchester United itu sampai sempat ada di tahap seperti itu gitu. Jadi ketika mereka beli pemain dan itu gagal, mereka pasti bakal beli lagi karena itu belum cukup untuk bikin best 11 mereka. Sementara City dan Liverpool itu mereka beli pemain dan itu beneran jadi best 11. Kalau MU kan panik buying-nya itu loh. Oh iya. Walaupun bintang-bintang kayak dulu, gue ingat banget dulu pas dia datengin Falcao, Di Maria. Wah itu kan anjir. Wah ini juara nih. Ya boro-boro juara. Itu kan bukan karena Van Gaal yang pengen kan. Maksudnya Betul. panik buying-nya dia belum beli pemain gitu. Akhir-akhir muncul 5 nama kayak gitu. Panik buying. Apalagi panik buying-nya Vela ini kan. Mau yes. Itu Vela ini baru nyetak hat-trick lewat sundulan 8 menit. Di Liga Cina loh. Macam-macam Lord. Tapi udah gak kribo lagi ya? Udah gak kribo. Jangan-jangan itu karena gak kribo jadi jago. gara-gara kena Covid. Wah, oh iya dia kena ya. Dijauhin, jadi dijauhin. Menurut gue apapun argumennya gitu, tetap kita nggak bisa ngebantah bahwa ini termasuk argumen gue sendiri yang bilang bahwa Premier League musim ini membosankan ya. Kita nggak bisa ngebantah bahwa Liverpool, lagi-lagi fun fact, menjadi tim pertama di 5 liga top Eropa sepanjang sejarah gitu ya, yang bisa ngeraih 61 poin dari 63 maksimal pertama. Karena dia seri lawan MU, udah itu top. Itu. Lalu dia juga menciptakan rekor baru di Premier League. 24 laga kandang beruntun menang musim ini. Belum lagi dia menang 7 pertandingan lebih cepat sebelum musim berakhir, yang
melewati rekornya si United tahun 2000 musim 2000-2001 dan City musim 17-18 dan juga 18 kemenangan beruntun itu menyamai rekornya si City. Jadi itu menurut gue semua capaian yang ya sampai kapanpun bakal sampai tercatat di sejarah sampai dipecahin lagi. Ya. Jadi itu yang membuat mereka bakal memorable walaupun menurut gue pribadi nggak sampai yang terhebat. Yang satu lagi poinnya tertinggi kedua kan. City kan 100 poin Tapi tetap aja menurut gue selama dia belum bisa nyamain yang si pertama ya orang bakal ngelupain. Nggak ada yang ingat peringkat kedua bro. Mainnya nggak bener sih waktu lawan City. Sebenarnya kalau si Liverpool nggak juara lebih cepat, justru itu bakal bikin mereka lebih termotivasi atau ngincar kemenangannya lebih tinggi. Karena kan di akhir-akhir setelah juara best 11-nya mulai dirombak. Betul. Terus kayak mainin Minamino di menit awal, trio Firmansyah itu mulai jarang main bareng. Ya itu jadi udah ada apa ya? Bukan lagi motivasi untuk mengejar juara lagi kan, karena udah juara udah mau ngapain lagi gitu, kita main ya udah. Kalau Klopp mungkin mikirnya ini pemain ada banyak, kasih kesempatan buat musim berikutnya supaya nanti ketika benar-benar dibutuhkan mereka beneran udah siap dan dikasih sekarang gitu waktu ini menurut gue penting gitu ya. Kenapa bukannya gue ingin membela diri soal si Liverpool ini salah satu yang paling terbaik gitu, karena menurut gue Liverpool ini belum sampai level ke tahap yang bener-bener punya bragging rights bahwa gue ini tim hebat loh. Gue ini sudah mencapai kebahagiaan absolut seperti yang diraih United pas treble. Paham gak? Kalau lu dukung tim yang benar-benar juara, lu ngerasa untouchable. Sama kasusnya kayak Arsenal, invincible. Arsenal jangan lupa, dia juara itu 4 pertandingan lebih cepat. Tapi dia berhasil tetap fokus di semuanya yang ujungnya dia udah gue gak terkalahkan, gue satu-satunya yang gak terkalahkan. Dan United sama dengan United, gue satu-satunya tim yang saat ini bisa dapat treble gitu. Jadi menurut gue perayaan Liverpool musim ini tuh gak sempurna. Kalau bagi pendukung Liverpool sendiri ya jelas memorable lah gitu. Buat kita sebagai penggemar sepak bola umumnya juga ini historis gitu, 3 dekade, umur gue ya belum kayak segitu gitu loh. Nah masa? Tapi jadi gak sempurna aja. Sama kayak menurut gue ingat yang MU comeback lawan City tuh tahun berapa di Etihad? 2018 ya, 2017-18. Oh yang 19. Ini kan yang Pogba itu ya? Iya 17-18 kayaknya. Menurut gue kalau misalnya Liverpool itu kan penentuan juara tuh. Kalau misalnya City menang di situ, City menang sempurna. Karena dia menang atas United di kandang sendiri gitu, yang selama ini udah dikatain no neighbor, terus sekarang bener-bener berbalik nih. Tapi karena MU berhasil mengalahkan City, kesempurnaan itu udah nggak bisa diraih lagi. Lu kehilangan momen untuk menyempurnakan juara lu yang lu bakal bisa sombong depan teman lu yang misalnya pendukung lawan gitu. Sedangkan Liverpool nggak bisa melakukan itu gitu di musim ini. Tapi sebenarnya Liverpool pada akhirnya mungkin sebenarnya nggak butuh juga untuk diakui sebagai tim terbaik sepanjang sejarah juga gitu. Masa sih? Iyalah ngapain gitu, harus diingat sebagai tim terbaik sepanjang sejarah. Sementara ya nanti juga pasti bakal ada tim lain lagi yang merasa memantaskan diri bahwa tim gua juga pasti terbaik loh karena pencapaian ini. Sementara ya penilaian orang pasti beda-beda gitu. Dan kalau gua lihat Liverpool ini yang membuat Liverpool mengerikan karena mereka di 2 musim terakhir itu posisi poinnya konsisten di atas 90 poin. Musim lalu berhasil juara Champions League, musim ini Champions League gagal tapi juara Premier League. Itu artinya kekuatan mereka emang konsisten dan memang layak untuk menjadi ibaratnya dalam tanda kutip klub terbaik sepanjang sejarah gitu. Karena itu balik lagi kan tidak ada tolak ukur terbaiknya itu seperti apa gitu. Ya ketika tadi misalnya fans Manchester United bilang treble-nya Manchester United adalah skuad terbaik sepanjang sejarah di Manchester United. Terus Arsenal bilang waktu Invincible terbaik gitu. Nah Liverpool juga fans Liverpool itu pantas juga bilang bahwa ini skuad terbaiknya mereka karena setelah juara Liga Champions berhasil mematahkan puasa gelar selama 30 tahun. Menarik sih. Ya iyalah. Musim yang ya gue sih sebenarnya selama gue mengikuti sepak bola gitu ya, gue nggak pernah sampai kepikiran Liverpool nggak mungkin juara lah gitu, enggak, karena berapa kali pun mereka hampir dekat ya, cuman akhirnya menjadi kenyataan tuh ya
di musim ini gitu ya udah emang tahapannya Ya toh udah mereka waktunya inilah udah juara waktu juara. Liga Champion kan musim Tapi lalu. buat Liverpool itu sebenarnya bisa dibilang terbaik karena sekarang itu sampai dalam fase di mana ketika musim baru tuh bingung mau di mana lagi posisi yang harus ditingkatkan gitu. Bek kanan udah bagus, bek kiri udah bagus, bek tengah udah oke. Bek di gelandang ibaratnya nggak nambah pemain baru pun ya udah cukup masih bisa main masih bisa bersaing di musim depan. Rio Firmansyah juga udah bisa dibilang nggak tergantikan menurut gue sih itu udah bisa menjadikan skuad ini sebagai Liverpool terbaik di sepanjang sejarah mereka. Oh ya kalau itu sih mungkin gue bukan agak sih memang sepakat gitu ya. Dari trofi udah jelas, dari permainan yang gue karena gue nggak tahu dulu, gue belum lahir pas Liverpool yang edan-edannya di Eropa itu. Gue belum lahir, ketinggalannya ini Liverpool yang benar-benar ya sekarang kalah cuman karena gue nggak mau menghitung, sebenarnya nggak mau menghitung kalah dia setelah juara ya. Kalah cuma sekali dari klub yang degradasi itu menurut gue hebat sih harusnya ya. Itu ajaib sih emang Watford 3-0 ya. Itu juga ajaib. Gue benar-benar gue inget banget tuh gue masih tidur gue udah nggak peduli. Orang Liverpool udah pasti juara segala macam terserah lah. Bangun tiba-tiba pokoknya yang gue lihat pertama kali itu kayak seakan-akan it finally happen gitu. Ada apa nih? Gue anjir Liverpool kalah kebantai lagi. Wah, Skornya itu loh yang bikin wah tuh kalau misalnya 1-0, 2-1 oke lah gitu. Ini 3-0, bray. Nah, ini fun fact menarik lagi. Setiap klub yang degradasi, Watford, Bournemouth sama Norwich pernah ngalahin klub Big Four. Big Six lah. Big Six aja lah. Takut ada yang selalu pernah nyari poin. Kalau Norwich ngalahin City juga ya. Iya, Norwich ngalahin City 3-2. Itu awal-awal kita nganggap Puki jago katanya cupu. Ya semua udah ngomongin wah. Micu nih. Boro-boro kayak Micu. Tapi emang jago awal-awal dia golin. Pas tengah-tengah musim sih kayak kehilangan gairah nih gitu. Jadi kalau bisa Liverpool ya kalau gue sih bilangnya Liverpool jago, Van. Jadi kalau misalnya bilang iya maksudnya kalau ngebandingin tadi dengan MU-nya treble terus invisible-nya Arsenal, jadi menurut gue bisa disejajarkan sih kalau gue ya untuk di musim ini dengan pencapaian balik lagi gue tetap berpegang bahwa klub yang lu bisa ngomong terbaik yang maksudnya bisa bersanding di antara yang terbaik gitu kayak ini lebih hebat daripada ini itu ketika kemenangannya itu sempurna. Kayak ya makanya tim-tim yang raih treble itu kan selalu tercatat dalam sejarah dan selalu dibesar-besarkan. Ya kayak taruhlah Juventus Inter treble misalnya. Atau misalnya Juventus yang kayak sekarang bisa dikdaya di Juventus, PSG dan Bayern ya yang bisa juara berturut-turut sampai nggak tahu kapan gitu bakal berhentinya. Ya itu sempurna, momen sempurna yang lu tim lain tuh nggak bakal bisa ngerasain. Gitu. MU misalnya, taruhlah pas treble gitu ya. Dia kan nggak sembarang treble juga. Dia itu semenjak pertengahan musim di Premier League nggak pernah kalah. Di Champions League pun nggak pernah kalah. Momen-momen kayak gitu loh yang menurut gue menjadikan kita nih berada di puncak ekstasi gitu loh. Lu tanpa narkoba, tanpa apa, lu udah bener-bener hype gila-gilaan gitu sampai tolol gitu senengnya. Sedangkan klub-klub lain atau seenggaknya Liverpool musim ini belum sampai kayak gitu, buktinya dia juga kalah secara menyakitkan dari Atleti secara tidak terduga kan. Udah unggul terus tiba-tiba dibalikin itu yang menurut gue ada noda lah. Tapi noda itu sih pada akhirnya kan terbayarkan jelas dengan gelar juara. Nah, maksud gue makanya balik lagi tanpa mengurangi pengakuan terhadap hebatnya Liverpool, gue tetap menganggap tetap tidak sempurna aja. Itu yang menurut gue agak sedikit disayangkan lah, karena bagaimanapun gue tuh punya fetis ya, kayak ibaratnya fetis dalam sepak bola gitu. Kalau ngelihat klub yang dominasi benar-benar bisa mendominasi, gue merasa menjadi bagian dari sejarah. Sama kayak kasusnya kayak Madrid yang final Liga Champions ketiga lawan Liverpool. Gue pengen Madrid juara bukan karena sebatas gue pendukung MU dan gak mau ngeliat Liverpool juara gitu. Tapi gue pengen merasakan era di mana Madrid juara Liga Champions 3 musim berturut-turut yang sebelumnya menurut orang mustahil. Tapi kita ngeliat sendiri. Kita nonton gitu ya. Tapi kita kan ngeliat sendiri gitu ketika baru belajar sejarah sepak bola gitu di sekolah kan ditanyain sama guru, coba ingat nggak Madrid juara tahun berapa aja gitu. Tapi kita lihat gitu Liverpool si Madrid juara 4 kali berturut-turut pas zaman Di Stefano segala macam. Nah itu loh momen itu yang menurut gue
menjadikan gue sebagai penggemar sepak bola, walaupun gue bukan fans sama, tapi gue di dalamnya dan itu spesial, memorable. Oke, itu tadi Liverpool dengan yang udah juaranya. Sekarang Premier League tuh musim ini selain yang juara membosankan itu kalau kata lo gitu kan. Jangan menyudutkan dong, jangan menyudutkan. Ya kan, kita kan host. bukan menyudutkan, hanya membangkitkan kembali kata-kata lo gitu. Jangan Oke. yang sudah lagi. Oke. Lanjut bahwa ya tidak bisa kita pungkiri bahwa perebutan zona Eropa itu menurut gue lebih rame dari perebutan juara musim ini. Nah, berarti juga ngakuin lu. Pakai bawa nama gua biar gua disalahin. Ya kan sampai detik-detik terakhir loh. Ya kan perburuan gelar. Sampai benar-benar detik terakhir. Sampai menit 90+7 golnya Lingard. Itu orang ajaib. Ya kan Lingardino. Dari yang awalnya perebutan posisi Eropa itu dari bisa 5 tim, ya kan? Wolves, Sheffield, MU, Leicester sama Chelsea hanya tersisa jadi 3 gitu kan, Leicester, Chelsea dan MU, dan akhirnya ya MU sama Chelsea yang lolos gitu. Leicester itu apesnya di Setelah Covid. Setelah Covid itu emang mainnya bukannya main jelek sih, dapat hasil jelek karena mereka punya pemain-pemain inti yang cedera. Ben Chilwell, Ricardo Pereira, James Maddison juga. Kalau di akhir-akhir musim itu bahkan mereka nggak main dengan 4 back andalannya karena Soyuncu sempat kartu merah. Terus ya praktis cuma Johnny Evans doang yang back inti. Yang bikin agen ganda bro. Jadi agen MU di pertandingan terakhir. Jadi emang Leicester ini yang sempat peringkat 3 sempat peringkat 2 kan di awal-awal, terus kesalip sama Manchester City. Di pertengahan musim di peringkat 3 sampai 14 poin dengan MU. Nah terus pas setelah Bruno Fernandes datang, jarak itu dipangkas karena itu tadi setelah pandemi Leicester punya masalah besar di lini belakang yang sampai akhirnya harus mainin pemain-pemain muda kayak siapa Justin. Terus yang bek kanan juga. Pokoknya pemain-pemain muda si gitu. Siapa ya gitu. yang di lini belakang itu emang benar-benar apes lah, apalagi ketika Leicester City ini menjadi sebuah kesebelasan yang bisa dibilang cuma mengandalkan Jamie Vardy gitu. Ayoub Perez kadang-kadang bagus tapi ya nggak konsisten. Kemarin Kelechi Iheanacho main bagus tapi diganti juga gitu. Tapi yang tetap yang bikin gol pada akhirnya Jamie Vardy. Jadi ketika pemain-pemain cedera ini lama dan apa ya berpengaruh besar ke permainan ya Leicester City pada akhirnya drop banget setelah pandemi. Setelah pandemi tuh mereka cuma dapat 9 poin dari 9 pertandingan. Ya, dan bahkan kalau nggak salah itu catatan kebobolannya lebih banyak deh. Itu kalau misalnya itu ibaratnya kayak performa tim degradasi loh. Iya. Bahkan mungkin tim degradasi bisa lebih bagus kali walaupun nggak separah Norwich yang Norwich itu nggak pernah menang setelah pandemi. Kalahnya udah kayak ya udahlah kalah. Udah kayak ya udahlah. Leicester udah kayak ini kehabisan bensin. Kayak Liverpool zamannya Rodgers kan gitu kan? Enggak. Gue nggak yakin dengan istilah kehabisan bensin karena kehabisan bensin mungkin lebih identik kalau buat gue ke stamina yang berhabis gitu. Nah kayak misalnya beberapa klub yang kalau kebetulan yang gue tonton banget MU gitu ya, di akhir-akhir beberapa liga terakhir mainnya udah nggak jelas gitu, yang lu bikin yang operan salah, build up nggak jelas, kreativitas nggak ada, line up-nya itu doang ketahuan tuh. Gak punya depth, pemainnya capek. Kalau kehabisan bensin itu karena kan kalau kita menjalani satu musim liga, terus dalam tensi klub-klub gede yang misalnya mengincar juara itu, buat pemain sih emang cukup menguras emosi juga, menguras pikiran, tekanan media, tekanan pelatih, fans, itu yang sebenarnya bisa mempengaruhi dalam tanda kutip bensin setiap pemain, termasuk juga kakak pelatih gitu. Ketika pemain dan pelatih itu nggak bisa menghandle tekanan itu, itulah bensin dia untuk berambisi terus meraih kemenangan, untuk mengejar kemenangan itu bisa terkuras lah. Ya, itu mungkin yang sebetulnya yang arti dari kehabisan bensin. Konsentrasi gitu yang bikin dia bisa tetap setiap pertandingan itu benar-benar fokus ke target dia, mau juara, mau ngejar apa gitu. Sebenarnya mungkin titik baliknya ketika Leicester itu kalah dari City dan Liverpool.
Karena setelah itu benar-benar habis itu walaupun setelah itu dia menang juga 2 kali berturut, tapi setelah itu berikutnya berantakan lagi. Benar-benar sangat berantakan. Dan menurut gue itu memang karena mereka pada satu poin pada satu poin tuh mereka masih diharapkan mungkin bisa ngejar Liverpool nih. Ya. Walaupun Liverpool butuh Liverpool kepleset juga, tapi ada harapan bahwa jangan-jangan Leicester nih yang bakal bersaing toe to toe dengan si Liverpool gitu. Tapi terus habis itu dia kalah dari City dibantai, terus kalah juga dari Liverpool di King Power yang si Alexander-Arnold main bagus banget. Terus di ujungnya berantem sama si Jose Perez. 5 menit terakhir itu kan golnya. Itu mungkin menurut gua salah satu titik balik persaingannya. Mungkin itu yang bikin mereka sadar bahwa ya udah kita Leicester, kita bukan tim yang siap juara, ya udah bisa kita jadi. down to earth lagi aja gitu. Makanya pertandingan terakhir lawan MU, lu lihat gak? Mereka main bertahan doang loh. Kayak nggak gairah buat enggak itu mau bertahan karena dia tahu MU bego. iya, tapi nggak ada gairah buat, kan dia butuh menang gitu loh buat ke champion. Seri aja mereka nggak bisa lolos karena Chelsea-nya, tapi ya kayak mereka nunggu aja gitu, kayak udahlah Europa League mungkin tempat yang bagus buat gua gitu. Gue yakin itu memang karena taktik dia pun mainnya kan aja pakai 3-5-2. Pokoknya 3 back pokoknya. 3 back dan si Albrighton aja sampai disuruh main di kanan kan, dan menurut gue memang udah situasi darurat. Udah sendiri kan si Maddison dilihat sedih gitu mukanya nggak bisa main. Itu kalau ada di Maddison gue yakin Leicester menang aja. MU nggak bakal bisa ngapain itu. Karena kan Maddison dia setidaknya kalaupun gameplay nggak jalan bisa set piece juga kan. Betul. Itu yang bisa jadi, yang musim ini sebenarnya sering kali jadi senjata pamungkasnya Leicester dan jadi andalan di FPL kan sebelum dia cedera. Tapi kesini kan dia udah dia cedera dan yang mainnya juga udah mulai menurun gitu. Tapi menurut gue dalam kasus Leicester ini kegagalan untuk lolos ke Liga Champions sebenarnya nggak perlu terlalu besar-besarkan sih. Maksudnya tidak harus disesali menurut gue sih. Bahkan nggak perlu disesali gitu. Lu waktu pas jaga juara yang walaupun itu juga sensasional, itu aja masih orang juga beruntung. Sekarang kan berarti berikutnya tugas lu sebagai sebuah klub, maksudnya manajemen klub gitu ya, memastikan bahwa klub ini ya memang sebenarnya bisa loh bersaing gitu di papan atas ya. Dimulailah dengan bersaing di zona Eropa dulu gitu ya. Mungkin musim depan keuangan dia juga bagus kok. Jadi gue yakin nggak akan kekurangan modal untuk memperbaiki sedikit demi sedikit, dan kepercayaan kepada Rodgers menurut gue itu penting. Ya Rodgers juga bilang pas jelang pertandingan terakhir ya sebelum lawan MU itu dia juga udah bilang kalau ya yang wajib menang buat UCL itu cuma cuma MU sama Chelsea sebagai klub ya, sebagai elite klub gitu. Tim gua segitu juga udah bagus. Kita udah menjalani musim yang luar biasa gitu. Emang Leicester ya menurut gua sih Brendan Rodgers udah tahu di mana letak kapasitas timnya, dan manajemen juga tidak memberikan dia beban atau target yang terlalu tinggi. Ya jadinya musim ini memang sudah cukup luar biasa buat Leicester. Selain Leicester yang tadi gadang-gadang untuk mengganggu Liverpool juara dan lolos ke Liga Champions, kan ada juga Wolves sama Sheffield. Sayangnya kan di akhir-akhir musim ini ternyata banyak mereka meraih hasil yang kayak tidak mereka harapkan gitu, kayak kalah dari Chelsea lah gitu kan. Nah, ngomongin soal Wolves lagi fun facts. Wolves itu menjadi klub kelima di sejarah sejarah Premier League lah, yang selama semusim gak ada pemain Inggris yang nyetak gol. Portugal semua ya. Meksiko tuh siapa? Jimenez 17 gol. Portugal Jota 15 gol. Terus Spanyol gue gak tahu siapa 6 gol. Belgium tuh si ini. Ya, gue gak hafal nih pemain. Wolves aja malu. Pokoknya nyetak gol adalah Meksiko. Johnny Otto. Ya mungkin kali. Jota Spanyol kan? Portugal. Jota Portugal. Pokoknya Meksiko, Portugal, Spanyol, Belgium, Ireland, Italy, sama ini apa bintangnya Albania kayaknya. Maroko siapa? Roman Saiz. Ya, itu dia. Ya sayangnya Wolves ya cuman dia lolos Europa League kan? Kalau Arsenal nggak juara. Kalau Chelsea juara FA betul. Yang terlempar tuh Spurs ya. Spurs kan kualifikasi kan dia. Jatahnya kan berarti, benar gak sih? Ya peringkat 6 kan. Ya peringkat 6 kan kualifikasi kan mereka. Spurs. Arsenal nih kemana nih? Udah jangan dibahas. Dua pertandingan terakhir. Gue dibanding nanya Arsenal kemana, gue lebih mempertanyakan Ozil kemana. Megang payung. Satu-satunya foto yang orang pemain mau bola foto di lapangan ya. Foto megang payung. Di bench lagi. Ngapain coba?
Masih lebih mending Bale ketahuan arogan tidur gitu, keren kan. Gue bodo amat. Loh ini muka sedih. Kayak gue mau main juga tapi nggak dipakai, nggak guna, makan gaji buta. Ya ampun. Yang penting gajinya gede, bro. Sih. Tapi Arsenal masih punya peluang kan main di Europa League. Ini asal juara FA kan? Juara Piala. Juara FA. Terus zona degradasi gimana nih? Kayaknya emang udah ketebak aja. Oke, memang udah suratan takdir bro. Udahlah gitu ya. Yang terdeteksi Tapi Eddie Howe mungkin nggak pindah ke klub Premier League musim depan. Enggak sih kayaknya, bakal tetap. Nah, tetap di bawah. Dia bakal tetap. kalau gue sih menyoroti tim-tim degradasi itu pemain-pemain bintangnya sih. Kayak dari Norwich tuh kan ada kan Todd Cantwell, Emil Buendia, terus Buendia. kayak Buendia sih itu yang kayaknya bakal main banyak. di Premier League. Terus kayak di Bournemouth kan masih ada David Brooks, Nathan Ake, itu kan pemain-pemain yang Oke, kabarnya mau ke mau City kan. City kan lagi tertarik buat datengin. Jadi ya menurut gue sih pemain-pemain dari tim-tim degradasi ini bisa diambil lah sama tim-tim Premier League musim depan gitu. Watford itu ada Delfu lah seenggaknya. Ya ada Delfu, ada Ismaila Sarr itu. Kayak udah sua dah. Tapi masih menjanjikan sih. Dulu gue inget banget pas SMP apa SMA gitu. Wih, Delfu nih, the next Messi. Ya iyalah mainnya udah degradasi sekarang. Ya udahlah. Itu mah Watfordnya sial aja itu. Blown aja ganti pelatih sampai 3 kali aja. Yang pertama bahkan cuma 4 pertandingan. Garcia itu sedih banget sih. Itu tadi degradasi. Nah, di antara klub-klub itu menurut Kang Ardi dulu deh. Rifki gak penting. Kang Ardi, siapa yang paling mengejutkan? Mengejutkan tapi maksudnya positif lah. Energinya positif gitu. Bournemouth sih sebetulnya. Karena kan musim lalu tuh Itu degradasi loh. Hah? Dia degradasi loh. yang paling mengejutkan kan di Ya, antara degradasi kan? Tapi positif. Oh enggak. Maksudnya di antara keseluruhan. Oh, di antara gitu. keseluruhan. Sheffield sih. Sheffield United karena dia statusnya tim promosi, terus dia konsisten, bahkan jauh dari zona degradasi lah kan. Padahal kan tim promosi itu biasanya identik dengan persaingan relegation battle, tapi Sheffield itu bisa di atas, konsisten sih. Dan yang paling juga jadi menarik dari Sheffield United ini adalah mereka pakai skema 3-5-2 yang dimana back tengahnya itu bisa nyerang sampai ke kotak penalti lawan, overlap center back. Itu di Premier League bukan sesuatu yang baru, tapi untuk tim promosi dengan pemain-pemain yang tidak spesial dalam tanda kutip itu luar biasa sih. Dan keberhasilan mereka mengeksekusinya itu. Dan mereka berhasil gitu terbukti. Bahkan kalau misalnya lihat daftar golnya itu hampir back semua lagi golin. Basyam. Egan, Basham, Lundstram, Enda Steven, Baldock. Lu lihat deh. Adalah FPL ya. Bodoh amat kebobolan, yang penting lu nyetak gol. Penyerang cuman McBurney sama si Lizard. Billy Sharp cuma berapa tuh kan gol? Godric itu tuh ganti-ganti terus kan. Yang gol Silis itu. Moset ganti-ganti. Gue setuju sih kalau misalnya tim yang paling mengejutkan di musim ini Sheffield United yang tadi bilang ya emang tim promosi mengejutkan, tampil dengan skema 3-5-2 yang kalau gue sih baru lihat 3-5-2 Sheffield di Premier League tuh baru 3-5-2 tuh selain di Jerman di Jerman di Euro dan Piala Dunia identiknya sama klub Liga Indonesia buat gua. Di zaman Liga Super 3-5-2. Orang-orang udah 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, ini 3-5-2 semua. Masih ngomongin libero. Sekarang semua tim udah 3-4-3, Indonesia masih 4-3-3. Dan masalahnya, maksud gua kalau Hakim lo pakai 3-5-2 tuh memang karena dia tahu ini timnya gaya mainnya bagusnya begini nih dengan Boateng sebagai libero atau Hummels gitu yang saling mengisi posisi. Di Indonesia kan memang karena mereka nggak paham gimana cara ngubah itu ke Kalau itu biasanya karena selanjutnya. faktor kursus kepelatihannya diajarinnya kayak gitu. Gitu. Belum update. Itu yang bikin akhirnya keseragam semuanya. Dan mungkin setelah Sheffield ini ada klub Indonesia yang berminat kali ada 3-5-2 lagi. Terus tiba-tiba Hamka Hamzah nyerang. Tapi Hamka Hamzah sering nyerang loh. Ini nyerang. Dia nyerang. kan sering jadi striker dia udah menit terakhir. Menurut gua kalau misalnya ada klub Indonesia yang pakai 3-5-2 dan sistem overlapping center half itu gitu terus berhasil juara dan mendominasi itu bakal dipakai ke timnas. Iya. Karena yang penting adalah soal stamina-nya kan. Kita sering mempermasalahkan pemain Indonesia itu stamina-nya jelek. Sedangkan untuk melakukan hal yang dilakukan Sheffield, positioning lo harus bagus. Off the ball-nya juga harus bagus. Momentum gitu. kapan maju, kapan mundur juga. Menjaga tempo penting. Dan yang paling lagi itu stamina.
Jadi menurut gue ya gue berharap jadinya sekarang. Gue sekarang jadinya berharap ada klub Indonesia yang bisa ngambil 35 itu dan mengeksekusinya. Kalau gue sih ada satu tim lagi sih Pan. Kalau menurut gue yang mengejutkan. Kalau gue ya menurut gue Chelsea sih. Gue Chelsea. Serius. Karena ini kayak gitu Pak. mengejutkan. Frank Lampard baru tahun pertama di Chelsea. Dia nggak punya pemain yang didatangkan belanja. Terus munculin pemain-pemain muda. Menurut gue Chelsea itu mengejutkan. Menurut gue ya. Kalau dibilang pencapaian oke dan bagus, gue masih sepakat. Kalau sampai mengejutkan enggak sih. Kalau buat gue yang paling mengejutkan adalah Liverpool. Karena dominasinya itu yang gue memprediksinya Liverpool juara, nggak memprediksi dia bakal sampai sedikdaya itu gitu loh. Itu bener-bener hampir untouchable itu. Gue yakin banget supporter Arsenal ketika Wolves menang leganya bukan main. Leganya bukan main itu. Jadi menurut gue ya kudos tuh Liverpool aja gitu. Tapi itu kan yang membuat mengejutkan, yang buat Liverpool mengejutkan adalah karena ya itu tadi tim lainnya sebenarnya mengecewakan. Cupu. Jadi ada faktor mengecewakannya gitu. Kalau tim Sheffield United itu nggak ada faktor tim lain gitu. Kalau Liverpool itu ada faktor tim lain yang mengecewakan gitu. Maksudnya dalam konteks perebutan juara, perebutan ya itu dalam konteks tadi misalnya bisa hampir unbeaten gitu. Kalau tim lain kayak Sheffield United itu benar-benar mereka yang dari tim promosi dengan budget transfer yang sedikit, terus strategi yang fascinating secara permainan dan enak dilihat juga gitu, nggak defensif gitu. Itu yang bisa dibilang mengejutkan di Premier League musim ini. Kalau yang mengecewakan siapa nih? Gue dulu. Ya boleh lah, tadi udah. Kalau mengecewakan gue Manchester City. Gue Manchester City karena ya gue berharap dia tuh jadi pesaing bener-bener Liverpool gitu. Kejar-kejaran lagi gitu. Taunya cupu anjir. Kalah lawan dari Norwich, kalah lawan Wolves, terus kalah lawan Soton, seri lawan Newcastle. Maksudnya yang kita harapkan mengganggu Liverpool gitu buat gelar juara, taunya cupu banget anjir gitu loh. Gue punya fun fact tentang City, berhubung dia ngomongin City ya. Fun fact tentang City yang juga menggambarkan kenapa sih kita nggak bisa ngeliat data itu secara secara tanpa konteks gitu. Karena gini, City itu sebenarnya nyetak golnya masih 100 lebih. 102 paling produktif. Udah gitu kebobolannya juga sedikit kedua setelah Liverpool. Dia cuma kebobolan 35. Dan asal tahu aja 100 golnya si City itu menjadikan mereka tuh klub yang 102 ya? 102. Tapi itu tuh dia 5 kali berhasil melakukan itu. Itu nggak ada klub yang mampu melakukan itu gitu loh sepanjang sejarah. Tapi ya gitu, hasil akhir yang menentukan. Lu mau nyetak gol dalam satu pertandingan 8-0, 6-0, kalau berikutnya kalah 1-0, it's all the same. Itu yang mengecewakan tuh lawan tim cupu kalah gitu loh, Van. Udah kayak MU ya? Iya, makanya satu lagi tim yang mengecewakan bagi gue MU gitu. MU tuh gak perlu bilang mengecewakan, ya memang udah begitu. Dia bahkan pindah peringkat 3 tuh bukan yang mengecewakan, memuaskan aja. Tolonglah jangan delusional. Gue kemarin baca gitu, salah satu sahabat podcaster kita, Mas Tio, yang ngomong soal fans Liverpool, fans MU itu paling nyebelin. Ya iya, emang iya, delusional gitu loh. Itu kondisinya MU sekarang lagi suram, ya udah tolong disyukuri aja dia di peringkat 3 ada progres gitu, nggak usah muluk-muluk. MU tuh tim MU harus juara Premier League. Lu kalau pakai mental kayak gitu ujung-ujungnya kayak Liverpool gitu loh. 30 tahun lu terbebani terus, akhirnya nggak sedikit progres langsung rombak, kayak Rodgers kan sangat disayangkan sebenarnya ketika itu. Mungkin kalau Rodgers sudah dipertahankan dan punya manajemen yang bagus, bisa aja ketika itu Liverpool juara lebih cepat gitu lah. Tapi gue pengen nanya nih Van, sebenarnya lu pengen gak sih MU lolos ke Liga Champions musim depan? Pengen. Kenapa? Karena satu meningkatkan kepercayaan diri, dua jadwal menurut gue relatif bakal lebih mudah ya dibanding lu main malam Jumat waktu Indonesia Barat. Jumat subuh Indonesia Barat. Ketiga menarik pemain baru.
untuk datang gitu. Oh, ini gue main Liga Champion nih. Ya menurut gue itu ada 3 faktor yang menjadi satu langkah lebih baik untuk MU kalau memang mau balik bersaing dengan City dengan Liverpool. Meski kita nggak tahu ya musim depan bakal keseok di Champion atau kayak gimana, tapi gue sih lebih berharap ya mungkin masuknya MU ke Liga Champion itu buat narik pemain bintang ya. Tapi gue lebih berharap mereka fokusnya di Premier League dulu sih musim depan. Nah soal fokus itu loh, gue baru ngeh juga kemarin. Sebenarnya MU itu di luar Liga Inggris nggak sedikdaya itu loh. Di luar Liga bahkan ya. Lu MU tuh jarang juara FA Cup, jarang juara Piala Liga, tapi dia berhasil dapat Premier League. Dan itu more than enough gitu. Lu juara 3 kali berturut-turut atau misalnya dalam 3 musim juara 2 kali diselingi 1, itu pun udah lebih dari cukup gitu. Jadi mendukung MU ya harap jangan delusional gitu, balik lagi treble itu tuh keajaiban. Klub kayak Barca yang punya Messi aja treble 2 kali, Messinya kagak percaya. Lu punya siapa Lingard? Mau lu banggain. Itu loh. Kalau Ardi nih, tim yang mengecewakan. Yang mengecewakan sebenarnya Everton awal musim kan Marco Silva sampai diganti. Akhirnya Carlo Ancelotti masuk, tapi ya mulai membaik lah. Tapi itu Everton dengan skuad yang harusnya setidaknya bisa bersaing di zona Liga Eropa lah. Tapi ini hampir degradasi sebelum akhirnya diselamatin sama Ancelotti. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah Arsenal. Masih gak kaget apa? Maksudnya masih kaget kah? Maksudnya justru kaget tuh karena ini kenapa terus terjadi setiap musim. Harusnya gini, Arsenal itu sebenarnya mungkin Arsenal itu butuh jual pemain, lepas pemain. Kalau misalnya Aubameyang, ketika banyak pandit atau mungkin banyak fansnya yang berharap Aubameyang dipertahankan, kalau menurut gue mending Arsenal jual Aubameyang, lepas juga Ozil, terus duitnya itu beliin untuk rebuild squad yang bener. Karena gue pikir Arsenal ini terjebak dengan adanya Ozil, yang bikin kayak Ozil itu kan ibaratnya ngabisin duit banyak buat ibaratnya duit bulanan, duit tahun Arsenal tuh ngabisin banyak. Itu yang bikin Arsenal juga kalaupun untuk melakukan bursa transfer akhirnya benar-benar harus strategik gitu, nggak bisa asal-asalan gitu. Sementara sebenarnya dia tuh punya duit banyak, tapi disimpan di Ozil semua gitu. Sementara Ozil nggak main gitu. Nah ini kita bisa mencontoh gimana Liverpool jual Coutinho. Jual Coutinho, Liverpool bisa beli Alisson sama Virgil van Dijk. Gue nggak bisa setuju kalau perbandingannya sama Coutinho sih. Karena Coutinho itu dijual ketika dia relatif prime. Ya kan lagi gila-gilanya ketika itu di Liverpool, yang sampai berukun Liverpool ngejual Coutinho nih gimana nih gitu loh. Bingung sampai akhirnya datang Salah, Mane dan Firmino gitu. Benar. Maksudnya gini, duit Aubameyang sama Ozil itu bukan buat membuat Arsenal langsung jadi tim juara gitu, tapi cukup buat ngebangun di beberapa sektor, beberapa posisi gitu. Karena Arsenal ini kan kayak udah problem akut kan. Musim ini cuma 50 berapa poin kan, di bawah 60 poin itu terburuk di antara di 5 musim terakhir kalau nggak salah. Itu fun fact juga nih, lagi fun fact terus. Gue kayak juru bicaranya Opta aja. Jadi Arsenal itu finish terendah di Premier League sejak 1995. Nah itu makanya mereka itu pasti dari dulu tuh udah pengen nge-rebuild squad, tapi mereka terbatas sama budget. Ya kita tahu Arsenal setelah punya stadion baru emang gak jor-joran gitu, enggak. Kutukan tuh. Nah itu makanya, sekarang setelah ada momen jual Aubameyang dan Ozil ini harusnya sih bisa duit itu yang selama ini tertahan di Ozil dan nanti ada duit lagi dari Aubameyang, itu bisa buat misalnya beli back tengah. Karena back tengah ya kalian tahu sendiri lah, Mustafi, David Luiz, yang ada Pablo Mari sempat bagus tapi cedera. Callum Chambers ya belum ya kualitasnya masih belum stabil lah untuk main di Premier League. Terus di gelandang ya udah Ceballos itu udah mulai cukup nyetel lah dia menjelang akhir musim. Itu dan kayaknya bakal dipertahankan atau dipermainkan. Di lini depan sebenarnya ada Lacazette, ada Nicolas Pepe itu setidaknya udah cukup gitu, dan mungkin tinggal nambah satu pemain lagi. Nah itu dengan duit si Aubameyang, walaupun sebenarnya Aubameyang kan dari 2 musim terakhir selalu bikin 22 gol ya. Nah itu mungkin Arsenal bakal kehilangan pemain yang bisa menjadi pembeda
Tapi demi kepentingan Tim. jangka panjang, ini momen yang tepat buat Arsenal nge-rebuild squad. Karena kalau misalnya ada Ozil, ada Aubameyang, Arsenal tuh duitnya bakal tetap tertahan. Gitu. Susah buat rebuild. Ngomongin Ozil ya, pertanyaannya ada nggak klub yang sanggup, yang rela ngebayar gajinya Ozil yang segede gitu? Cina, bro. Oh iya. Kalau tidak mau itu juga. Sama kan maksudnya kayak Sanchez nih. Susah banget gitu dijual karena nih si Inter mau beli pun Inter nggak mau bayar gaji Sanchez secara full gitu. Sedangkan Sancheznya juga mungkin nggak mau dia tiba-tiba jadi pendapatannya berkurang. Ya kan? Mungkin ke Cina atau ke MLS lah. Ya, Gosip-gosip kan ada klub Turki yang mau narik Ozil. Nah, itu. Oh iya bisa jadi mungkin dibayarin sama Erdogan. Menang kan? Menang. Ya mungkin bisa jadi itu salah satu ini ya bahan dari kampanyenya Erdogan. Kayak di negara. Iya. Terus Ozil dibawa keliling di atas iya di atas apa? Cup mobil cup. Terus pas kampanye iya bagi-bagi sembako ada Ozil di stadion gitu. Aduh, Ozil. Kalau lo Van, tim mengecewakan apa Van? Tim mengecewakan Apa? Liverpool ya, pasti Liverpool. Liverpool iya benar. Tadi kan udah mengesan, kayak gue enggak. Lo kan mengecewakan karena ngecewakan buat lo. Itu sometimes mungkin benar. Tapi gue secara overall nggak ada tim yang benar-benar menurut gue wah nggak sesuai ekspektasi nih gitu. Karena menurut gue ya udahlah. Menurut gue City jatuh pun nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya mengejutkan. Mungkin paling mengejutkan sebenarnya City sih. Tapi nggak sampai gimana-gimana banget. Kenapa? Karena menjuarai Premier League 3 kali musim berturut-turut itu susah. Gitu loh. Walaupun mungkin downfall-nya sampai sejauh ini itu yang menjadinya mengecewakan sih menurut gua. Cuman MU yang bisa ya. Cuman MU yang bisa. Sebenarnya sih lebih tepatnya cuma Ferguson yang bisa. Oke. City nggak juara di musim itu sebenarnya karena banyak juga tim-tim juara yang musim berikutnya ya emang pasti bakal gimana ya? Ketika sebuah tim juara itu mereka pasti bakal berusaha mempertahankan kualitas. Kalaupun mau meningkatkan kualitas pasti nggak bisa jauh-jauh. Beda dengan tim yang sedang membangun skuad. Ketika misalnya MU dapat Bruno Fernandes itu meningkatkan kualitas jauh. Misalnya nanti Chelsea dapat Hakim Ziyech, dapat Warner, mungkin dapat Kai Havertz, dapat Dan Oblak, itu meningkatkan kualitas jauh gitu. Nah kalau tim juara itu rata-rata pasti bakal terjebak di situasi untuk menerka kualitas mereka untuk naik tuh harus kayak gimana gitu. Itu makanya yang buat gue bilang kenapa pas Madrid juara 3 kali champion berturut-turut itu istimewa banget. Champions Leicester City setelah juara langsung turun. Chelsea setelah juara langsung turun yang Antonio Conte. City setelah juara setelah 2 musim turun juga. Nah, Liverpool juga mungkin musim depan setelah MU-nya dengan Bruno Fernandes sejak awal musim, Chelsea-nya ada pemain banyak baru, City pasti beli penyerang kalau Aguero misalnya kayak gitu lagi seperti musim ini. Terus dapat cover belakang untuk jaga-jaga supaya Laporte gak cedera lagi. Itu tim-tim lain bakal ngejar Liverpool. Makanya Liverpool juga musim depan mungkin bakal lebih sulit kalau buat juara. Nah, soal musim depan itu kita tahan dulu, ntar pasti kita tanyain. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah pemain kalau lihat individu. Ini banyak perdebatan nih dalam beberapa hari terakhir nih. Gelar yang pemain terbaik menurut jurnalis masih jatuh ke Henderson. Sedangkan beberapa orang bilang harusnya De Bruyne. Kang Ardi? De Bruyne sih karena dia sepanjang musim ini dia main konsisten dan 2 digit kan, dia double digit Assist 13 gol 20 assist. Dan itu dia emang bisa dibilang kalaupun main jelek tuh ya karena dia nggak bikin assist atau nggak bikin gol gitu. Dia tuh pasti main selalu bagus. Dia nggak pernah main nggak bagus gitu dalam tanda kutip. Jadi kalau Henderson itu mungkin ya orang bilang Henderson nggak bisa dilihat dari jumlah golnya, jumlah assistnya, dia punya leadership. Tapi kalau secara pengaruh ke permainan, menurut gue sih De Bruyne tuh lebih berpengaruh besar ke City. Lu beda apa sama Ki? Sama gue ke DB. Karena kelihatan banget ketika City kehilangan penyumbang poin FPL paling banyak. Oh iya. Make up teh. Dia soalnya apa-apa tuh pasti perspektif iya, pasti ada hubungannya sama FPL gitu. Pastinya dong. Dia itu lu taruhan lu gue rasa lu pakai duit lu ya FPL lu. Dia tuh gelandang poinnya paling tinggi di FPL sini. Gue setuju KDB karena ketika dia kan main 35 pertandingan ya. 3 pertandingan tanpa KDB tuh City kelabakan dan kalah. Kelihatan lo waktu City lawan MU di Old Trafford, kelihatan enggak City
tanpa KDB kayak gimana. Udah nggak ada penghubung banget gitu, udah ada gelandang kreatifnya. Gue paling inget City lawan MU itu kenapa Guardiola kekeh nyerang lewat kiri. Itu Sterling mati sama Bisaka berkali-kali dan lu ngulang gitu loh. Karena nggak ada pengatur bolanya. Di Etihad pun begitu. Nggak ada pengatur bola dari tengahnya itu loh si KDB-nya. Menurut gua ya memang cara ngelawan MU ketika itu gitu. Pakai false nine yang dilakuin di Carabao Cup. Di Carabao Cup dia main pakai false nine yang pakai 4 tiba-tiba Sterling, De Bruyne, Bernardo sama David apa sama Mahrez gitu. Foden. Pokoknya 4 dah di depan itu dan pakai false nine itu hancur MU, enggak koordinasinya enggak jelas. Sama satu lagi Bruno sih menurut gue. Walaupun main baru setengah musim ya, tapi gue sih cukup ibaratnya kalau lu nyalain lampu gelap gitu kan. Itu langsung terang gitu. Anjing mata gue sakit gitu. Bruno tuh. Ya benar, pertanyaan pemain yang paling bersinar. Bersinar gue Bruno Fernandes. Bruno itu sebelum ada Bruno, itu operan itu ketebak kalau gua nonton ya. Kayak misalnya maksudnya ketika ada pemain bawa bola, terus ada pemain yang kosong, pasti ngoper gitu itu bener pasti gitu. Tapi Bruno itu pemain yang ketika kita nebak dia bakal ngoper gitu, ternyata dia ngopernya kemana gitu. Dan itu akurat dan itu berhasil menciptakan sesuatu gitu. Itu yang bikin Bruno bisa menjadi apa ya? Yang mengubah nasib MU musim ini lah. Awal musim tuh MU tuh ngopernya ke mana coba? Daniel James terus. Kiri aja lari. Ngopernya ke musuh deh. Lebih tepat tuh ngoper ke musuh tau gak lu? Bola sering banget lah pas gak jelas. Ya kan? Tapi gue mungkin lebih setuju ke si Bruno sih. Walaupun De Bruyne seistimewa itu, tapi impact yang ketika pemain datang terus langsung ngubah segalanya dan mempertimbangkan juga ini MU yang lagi kita omongin tim-tim yang lagi suram gitu. Dampaknya menurut gue luar biasa. Kalau Liverpool yang kalau bisa dibilang nggak ada yang bersinar karena secara tim permainnya benar-benar secara tim gitu. Kalau City benar-benar tergantung De Bruyne, MU tergantung Bruno Fernandes juga kan. Kalau Liverpool ini memang secara tim itu benar jadi tim yang ideal gitu. Ketika pelatih pengen membangun sebuah squad, sebuah tim, ya Liverpool ini memang pantas jadi contoh gitu. Itu sepak bola adalah permainan tim tuh ya Liverpool gitu. Betul. Tapi maksudnya itu bukan berarti tim yang main mengandalkan satu pemain misalnya mengandalkan Messi, Ronaldo itu tim yang jelek gitu. Justru ketika ya lu punya pemain yang sebagus Ronaldo ya kenapa lu nggak manfaatin gitu. Maksudnya itu Liverpool itu nggak ada pemain yang layak dalam tanda kutip sebagai di pick 1 di pick 1 itu nggak ada sebetulnya. Walaupun hebatnya Henderson, karismatik Henderson itu belum sih sampai untuk layak jadi pemain terbaik. Ya kalau menurut gue kalau memang kita membicarakan individu yang stand out gitu, ya taruhlah sebagai sama gelandang ya tetap aja menurut gue paling hebat tuh ya Torre. Itu udah standarnya. Betul sepakat. Dia dampak timnya tuh bener-bener gede dan dia sendiri bisa jadi pembeda. Menjadi pembeda itu yang menurut gue kunci penting. Henderson nggak bisa jadi pembeda sendiri. Kalau enggak Lampard yang zaman Bang Drogba itu yang bikin top score, dia jadi top score itu luar biasa juga tuh. Kalau yang mengecewakan kira-kira? Mengecewakan gue Pogba sih. Aku cedera coy, kasihan. Jangan gitu, lu kayak Graham Souness lu atau sama kayak Roy Keane. Main salah, nggak main disalahin juga. Susah hidup. Pemain mengecewakan siapa ya? Gue mengecewakan ini sih di luar David De Gea. Gue cukup kecewa dengan penampilan De Gea di musim ini. MU meski sebenarnya banyak melakukan penyelamatan, tapi blunder tainya itu loh, Van. Ya soalnya gitu ya, gue ngomong tuh MU itu klub dengan pertahanan terbaik ketiga setelah City dan Liverpool. Liverpool dan City malah. Liverpool duluan yang paling rendah tuh City, terus MU. Dan menurut gue ya maksudnya dengan De Gea yang tampil kayak gitu aja dia kebobolan paling sedikit, apalagi De Gea-nya lagi bagus gitu loh. Maksud gue. Jadi gue cukup kecewa. Dulu De Gea bagus, MU kebobolannya malah lebih banyak anjir. Tapi juara. Enggak, maksud gue setelah era Ferguson gila. Gue sih cukup kecewa dengan penampilan De Gea musim ini. Menurut gue yang mengecewakan mungkin Kante sih. Dia sebagai ya ketika dijuluki sebagai gelandang terbaik, terus bisa ditempatkan, bisa cocok main di strategi siapa aja, ternyata di Lampard dia harus bikin Lampard bingung mainin Jorginho, mainin Kovacic atau mainin Kante gitu.
Dan ketika Kante nggak ada, nggak kerasa gitu. Sementara sebenarnya kalau lihat progres Chelsea musim ini, kalau misalnya Kante bisa main kayak dia di Leicester ketika dia main di era Conte, mungkin Chelsea agak bisa mepet-mepet ke atas lah, nggak konstan. Yang ketika di partai penting justru kepleset, ketika di laga-laga ibaratnya yang mereka harusnya menang malah kalah gitu. Harusnya Kante yang bisa yang sudah membuktikan diri sebagai juara Premier League, sebagai juara Piala Dunia, tapi di musim itu kayak bahkan momen ketika dia jatuh lawan Arsenal Gabriel Martinelli itu kayak bukan Kante gitu. Itu sih yang menurut gue mengecewakan di musim ini. Kalau buat gue yang paling mengecewakan dan gue tahu bakal kontroversial Muhammad Salah. Gue tuh terhipnotis ketika Salah baru memperkenalkan dirinya bersama Liverpool. Ini pemain seajaib itu gitu loh. Yang benar-benar bisa nyetak gol sampai 30 gitu. Yang mau di patahin kakinya juga susah gitu, saking lincahnya, saking kreatifnya, pintarnya. Sampai sama Sergio Ramos harus dibanting ya. Gitu loh. Tapi terus musim lalu dia agak flop. Taruhlah tanda kutip flop dibanding musim sebelumnya. Dan musim ini juga dia nggak eksplosif. Gitu. Karena gue tetap mengharapkan Salah ini bisa menjadi benar-benar pemain yang mungkin ya bisa dibilang selevel Messi atau Ronaldo sih. Tapi itu mungkin juga agak delusional ya. Jauh aja. Tapi ya seenggaknya gue berharap Salah tuh bisa lebih menjadi face-nya Premier League bahkan. Menurut gue Premier League kehilangan pemain yang benar-benar bisa menjadi face mereka selama beberapa tahun terakhir sih. Entah karena persaingannya terlalu ketat, entah karena maksudnya saling pokoknya saling juara atau berganti gitu ya, gue nggak tahu. Tapi itu juga sebenarnya balik lagi ke faktor strategi juga sih, ada pengaruhnya karena jumlah gol sama Mane itu kan sama kan? Tapi Mane jauh lebih stand out coy. Apa karena ekspektasi gue terhadap Salah itu terlalu tinggi? Menurut gue sih karena strategi tadi sih tadi. Strategi klubnya itu. Tapi emang ada benarnya juga sebenarnya Salah itu emang beberapa kali kelihatan banget momen di mana dia pengen menunjukkan diri bahwa dia tuh lebih baik gitu. Ketika dia ibaratnya momen dia harus ngoper tapi dia di syuting. Ketika dia punya statistik tendangan terbanyak musim ini, itu juga menunjukkan kalau dia benar-benar berambisi untuk membuktikan diri gitu. Dan mungkin itu juga yang bikin dia ya kalau versi lo tuh ya dia tuh harusnya lebih baik dari musim ini gitu. Apa yang dia tampilkan di musim, tapi ya musim ini sebenarnya ya mungkin justru menunjukkan bahwa Salah itu tidak sehebat itu dalam tanda kutip gitu. Oh, mungkin lebih mudahnya gini sih. Gue berharap Salah itu hampir setiap musim bakal bersaing memperebutkan gelar pemain terbaik dalam top skor. Ya top skor sih gue nggak begitu peduli, walaupun pasti orang lihat itu ya. Tapi pemain terbaik, sedangkan dia dalam 2 musim terakhir udah nggak dibicarakan lagi gitu. Ya tapi balik lagi mungkin bisa juga ke soal taktik ya, karena kita tahu seberapa krusialnya si Firmino di Liverpool itu gitu loh. Tapi kita tahu sendiri bahkan Firmino orang nggak anggap bahwa dia sebagai pemain hebat, banyak yang anggap dia pemain biasa aja kayaknya nih. Tapi setiap Liverpool pasti tahu betapa dia pentingnya dia nge-build up, narik pemain, itu menurut gue nggak bisa yang nggak bakal masuk statistik gitu kayak gituan. Karena kalau untuk misalnya sejajar sama Ronaldo sama Messi itu juga bakal berpengaruh ke strategi seperti yang tadi gue bilang. Maurizio Sarri di Juventus itu bikin gimana caranya Ronaldo bisa bikin banyak gol dan it works. Walaupun misalnya Juventus tetap agak sulit sampai harus 2 pertandingan terakhir baru bisa juara. Lionel Messi Barcelona memang gagal juara tapi dia bikin gol terbanyak dan assist terbanyak di Barcelona asuhan Quique Setien. Juga secara strategi berarti it works dan dia itu membuktikan bahwa dia memang pemain yang luar biasa. Tapi Liverpool mungkin klub itu tidak melihat Salah untuk menjadi carry-nya lah kalau di game itu jadi carry yang jadi carrier tim dia, bahwa dia bisa bikin tim ini menang dengan cara dia main dia sendiri gitu. Nah, klub itu bikin justru yaitu tadi dengan game plan yang melibatkan semua pemain, bahwa semua pemain itu punya peran besarnya masing-masing, apalagi punya Sadio Mane yang juga secara kualitas justru nggak lebih jelek dari Salah, nggak lebih bagus juga dari Salah, jadi emang seimbang gitu. Jadi pada akhirnya strategi yang dibuat klub itu ya untuk memaksimalkan Mane, memaksimalkan Salah, sehingga ya si Salah itu nggak muncul sendirian. Ya itu agak masuk akal sih, lagi pula ya mau gimana juga Liverpool udah juara lah. Dan nggak bisa yang penting itu it works sebenarnya. Itu sih yang paling penting ketika sebuah strategi
dipilih oleh seorang pelatih ketika ada pemain yang ya kalau misalnya ada pada akhirnya mengecewakan kayak Firmino terlihat biasa aja, Salah nggak outstanding atau pemain-pemain lain, tapi ketika itu menghasilkan sesuatu, it works man. Ya, benar. Itu yang diincar gitu. Sama aja lah prediksi musim depan gimana Pan? Prediksi musim depan. Karena kan waktunya cuma sebulan doang nih. Udah mulai kick off lagi tuh 12 September loh. Prediksi Pak musim depan menurut gue ya masih tetap, menurut gue City yang juara. City. Menurut gue Guardiola nggak mau kehilangan muka sih. Dia kan tipe pelatih yang gue ngomongnya perfeksionis. Dia tuh musim ini nggak dapat gelar Piala Liga doang nggak? Seri champion. Yakin champion. Ya masih dia kan masih unggul agregat. Iya, maksudnya baru dapat Piala Liga doang kan? Piala Ciki doang kan? Kalau dia pun dia masih bertahan di Premier League musim depan, dia nggak bakal mau gagal lagi sih. Dia udah pasti bakal minta Sheikh Mansur ngeluarin duit gede-gedean. Orang financial fair play udah kalah ketahuan, nggak bisa ngapa-ngapain, masa takut. Tapi sepakat sih City bakal jadi kuda pacu terdepan di musim depan karena City itu tim yang gampang untuk dirombak gitu. Kayak misalnya musim ini ketahuan gitu. Aguero cedera nggak punya penyerang, Jesus nggak outstanding. Terus setelah Porto cedera nggak ada pemain penggantinya, mungkin tinggal nambah penyerang bagus satu, terus dapat back tengah baru bagus juga satu, selesai gitu. Tinggal konsistennya. Setuju sih gue juga City, tapi untuk posisi ikut lu. Ya karena Apa yang mau diharapkan dari tim-tim lain kayak MU? Ya, lu bisa aja ngomong Liverpool lagi. Enggak, gue Liverpool masih kurang ini sih Van. Kalau Liverpool ya. Lihat nanti transfernya mereka kayak gimana. Kalau Liverpool gue kemarin sempat ngecek juga ya dalam Ngecek apa ini? Peruntungan. bukan ngecek di kalau berdasarkan 6 sampai 5 musim terakhir itu tim yang setelah jadi ada tren di mana sebuah tim itu pasti bagusnya cuma bertahan 2 musim. City juara 2 musim terus langsung drop. Chelsea juara langsung drop. Leicester itu 1 musim. Jadi maksimal itu 2 musim mereka bisa menjaga kualitas mereka. Rata-rata kalau nggak naik banget, turun banget. Liverpool setelah juara itu seperti yang tadi udah kita bahas, nggak mungkin mereka bakal naik banget. Kalaupun naik pasti sedikit. Dan mereka udah mengalami 2 musim walaupun musim sebelumnya nggak juara, tapi 2 musim itu mereka konsisten. Jadi kalau berdasarkan tren Liverpool itu justru bakal turun di musim depan. Gue 2 sih, City sama Chelsea musim depan. Ya, Gue 2 itu gue. Gue kalau Chelsea dan United, gue masih berpikir dia masih butuh 2 musim lagi untuk benar-benar bersaing memperebutkan gelar. Mungkin ya sampai pertengahan musim gitu, musim besok ya. Kalau gitu. ngerame-ramein bisa, tapi ntar bakal pada satu titik bakal ya gap-nya bisa sampai 7 lah ya. 7 kan hitungannya udah lumayan jauh ya Gue sebenarnya. jagoin Chelsea kalau Oblak jadi. City keeper doang tuh ya. Ya Chelsea kalau Chelsea beneran beli Oblak walaupun kayak Havertz gak jadi, itu gue bisa jagoin. Oblak itu kiper ajaib bro. Iya, Atletico Madrid diserang ratusan tembakan juga kipernya dia bisa gak kebobolan. clean sheet paling banyak kan? Iya. Iya, Makanya paling banyak. kalau Chelsea beneran dapat Oblak, juara mungkin. Tapi gue nggak yakin City itu udah semateng Chelsea udah nggak semateng City dan Liverpool. Itu yang bakal menjadi kunci penting ketika lu di bawah tekanan gitu. Bagaimana lu secara mental, balik lagi yang soal konsentrasi tadi di awal kita bilang itu ya, menurut gue dia belum sematang itu. Sedangkan ibaratnya kan si Chelsea ini benar-benar baru nge-rebuild, dan ini baru benar-benar nih kesempatan pertamanya yang si Lampard bisa bergerak bebas setelah transfer ban segala macam. Sedangkan ya si City sama Liverpool udah settle. Taruhlah kalau nggak mau disebut satu ya setengah langkah lebih cepat dibanding mereka gitu, dibanding klub-klub lain. Jadi menurut gue itu yang masih menjadikan mereka tetap di atas. Sedangkan MU ya kita lihat aja lah. Mau kayak gimana kita lihat aja. Dia mau datengin Sancho, mau datengin Grealish, gue masih nggak percaya. Pokoknya sampai dia benar-benar ngangkat piala. Gak ada yang bisa diharapin dari tim begitu. Tapi yang satu gue nantikan musim depan tuh ya kipernya nanti Leeds United bakal kayak gimana sih? Oh itu juga Leeds. Marcelo Bielsa di Premier League bakal gimana, itu paling gua tunggu sih. Mungkin loh Leeds jadi kayak Sheffield yang musim ini. Bisa banget menurut gue. Kecuali misalnya kan ada rumor Messi pengen biasa ke Barca. Kalau ternyata dia dapat panggilan dari Kauno sih biasa langsung cabut ada. Makanya kalau masih biasa pasti bisa kayak Sheffield. Itu yang paling kita tunggu. Itu jangan-jangan malah Messi yang ke Leeds.
Kan Cavani katanya pengen. Itu sih yang paling gua tunggu sih Leeds sih. Kiprahnya Leeds di musim depan kayak gimana. Dan akan mulai kapan? 12 September Masih di Mola TV. masih 3 tahun, masih 2 tahun lagi. 2 musim. 2 musim lagi. Yang masih kesempatan mungkin MU juara lah. Ingat MU juara tuh masih mungkin. Mungkin. Itu aja ya kayaknya di episode ini. Kita kasih judul apa nih, Pan? 1 jam nih episode kita terlama loh sama Ardi nih. Nggak apa-apa, Spesial banget. nggak apa-apa. 1 Kan jam. udah akhir musim. Jadi bebas ya. Banyak bahasan. Banyak Betul. bahasan. Terus jangan lupa kalau misalnya meski musim udah berakhir tapi kita masih bisa menyaksikan momen-momen menarik. Betul. Kayak mau lihat Watford ngalahin Liverpool kayak gimana lagi. Atau ngeliat tingkah Mourinho yang konyol bukan main pas di pinggir lapangan. Di tackle kepala sama Daniel James gitu kan. Terus mau lihat proses Momen Pep Guardiola twice. Oh, ya, benar. atau Kante terpleset gitu kan. Betul. Bisa langsung disaksikan di aplikasi Mola TV. Tinggal download aja aplikasinya di Google App Store dan Play Store. Terus langganan aja mulai 12.500 kita udah bisa menyaksikan semua momen-momen Premier League di musim 2019-2020. Sambil menunggu musim baru yang akan hadir gak lama ya. Ya. Benar. 1 bulan lagi. Ya selagi itu kita dengerin aja rumor-rumor, bisa baca di website supersoccer.tv. Lalu ada juga ya Konten-konten menarik di betul, semua sosial eksklusif, media. Eksklusif. Ya intinya konten-konten eksklusif Premier League hanya ada di Mola TV. Oke, terima kasih Ardi Siap, atas sama-sama. waktunya bisa ngobrol bareng sama gue Evan. Semoga- Udah nih kita nggak semoga- berantem lagi Van nih berdua nih. Nggak usah. Kita penutup nggak usah berantem kan? Nggak usah. Tadi pembawa kita berantem nih. Gue sih cuma mau salam terakhir adalah semoga Kang Ardi bisa terinspirasi oleh Fardi gitu. Apa tuh? Fardi kan jadi fun fact terakhir penutup. Apa? Fun fact Apa? terakhir, yang jadi top scorer Apa? tertua Oh, di top Premier scorer League. Padahal 8 tahun lalu dia masih main di Liga Amati. Oke. Menjadi motivasi tuh Kang. Maurizio Sarri lah. Siapa tahu kan 8 tahun lagi kita ngeliat Kang Ardi bawa Indonesia juara AFF di GBK. Amin. Buat juara Real Madrid dulu. Oke, itu aja ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.